Satunya Liga Akbar, ya belum datang, belum kemari, nanti bareng Ibu Yanti. Yang duanya itu pemilik proyek yang Bondol kerja di Bandung, Rancakasiat. Nanti ke sininya jam setengah 10, sudah kami konfirmasi oke, karena ada pekerjaan dulu. Jadi nggak bisa datang sekarang jam 8, jam 9.30 janji sampai sini. Cuma saya buka sedikit yang di Rancakasiat ini, pemilik proyek ini. Jadi Bondol ini ya pada saat kerja di sana itu di rumahnya Pak Agus ini ya, namanya Pak Agus dan istrinya ya, istrinya Pak Agus. Nah, kami sudah melakukan wawancara waktu itu dan kami live-kan juga di YouTube channel pengacara Tony langsung bahwa membenarkan memang sampai ingat bagaimana muka Robi, muka Ibnu yang agak beda ya. Kemudian dia ingat, apalagi istrinya yang paling ingat bahwa pekerjaan dari Agustus, awal Agustus ya sampai akhir November, seingatnya ibunya itu Peggy Setiawan, Ibnu dan bapaknya itu pulang sampai akhir, tidak pernah pulang. Itu yang paling penting, pulang sampai akhir. Dan dia ingat pulangnya bertiga terakhir, paling akhir. Yang lain udah pulang duluan, kuli-kuli yang lain. Ini karena keluarga bapak dan anaknya itu pulang paling akhir. Pak Rudi Irawan, bapaknya Peggy Setiawan dan Ibnu. Itu pulang sampai pekerjaan akhir November 2016. Itu artinya berarti sejak awal Agustus sampai akhir November 2016 memang Peggy Setiawan berada di Bandung, kerja di proyek di rumah tinggal dia. Itu kesaksian dari istrinya. Nanti lihat di persidangan. Seperti itulah meskipun belum datang tapi hasil wawancara kami dengan beliau itu seperti itu. Namanya siapa? Namanya kasih lihat Mas Dedi bukti chatnya ke kamera boleh? Oke. Nih, ini chatnya dari tanggal berapa dan kalau chat banyak ya, kalau chat banyak cuma tidak terlalu penting ya. Kita mepet ke tanggal kejadian aja ya. Oh iya. Nah, ini 3 Agustus. Apa Pak? Apa ini? Ini di Facebook? Ya Facebook inbox ya. Nah, ini tanggal Juli nih, Juli ya, Juli 29 Juli 2016. Di mana Ira kapan baliknya? Di mana kamu kapan pulangnya? Kata si Dede. Di jawaban Peggy ya 29 Juli. Kita lagi di Bandung. Kok Rabu kita balik. Jadi yang saya jelaskan ya. Nah, saya lagi di Bandung, nanti Rabu saya pulang. Nah, kemudian 3 Agustus Ira baliknya kapan, Pok? Pok itu bahasa gaul ya. Nah, kemudian dijawab oleh Peggy Setiawan, Polo, motor kita dirampas ning polisi. Jadi dia nggak balas tuh ya. Waktu 3 Agustus nggak balas si Peggy Setiawan. Kemudian 1 September ya, sama seperti waktu nulis status itu 1 September yang mengeluh bahwa dia kok difitnah gitu kan. Nah, 1 September WA inbox juga ke dia bahwa Polo, motor kita dirampas ning polisi. Polo, motor saya dirampas oleh polisi. Disangka geng motor ya. Kita ege jadi buronan tirik. Itu bahasa sana, bahasa Indramayu kan, bahasa Cirebon ya. Nah, jadi dicari gitu kan dianya, dirampas motornya. Nah, lalu dijawab sama dia, Ira baliknya kapan Toglo kan? Kata dia, ini artinya karena dekat sekali. Jadi mau ngomong apapun bebas apaan ya, bahasa gaul. Nah, kemudian rencananya sih minggu depan, tapi kita bisa balik Polo, soalnya ayo kita balik engkau pasti manjing sel kan gitu. Nah, rencananya sih nggak minggu depan, tapi saya nggak bisa pulang, soalnya kalau saya pulang pasti masuk sel kan, karena tadi informasinya itu geng motor dan pasti kan ditangkap. Nah, kenanya di mana? Maksudnya dirampasnya. Nah, kata si Peggy Setiawan, polisinya marani ning umai kita, polisinya datang ke rumah saya. Nah, padahal kita lagi kerja ning Bandung, padahal saya lagi di Bandung. Diweruh masalah apa-apa, tidak tahu masalah apa-apa. Tapi batur kita malah nyebut nama kita, tapi teman saya malah nyebut nama saya. Itu dengernya yang dia dengar kan. Nah, lalu kata dia, ya wis Ira aja wedi on, tinggal balik baik, kadaran beli salah. Kejadian malam minggu balik kejadian kata dia kan.
ya sudah, kamu pulang, kamu jangan takut, Mbak, pulang saja. Nah, toh tidak salah ya, kejadian malam minggu kayaknya, kata dia kan. Nah, ayo kita balik, mancing sel pasti nebus. Nah kan tadi kita beli duit, itu yang tadi saya ceritakan kan. Sumpah kita pusing. Kalau saya pulang ya pasti mancing sel nanti nebus. Nah saya tidak punya uang, sumpah ya, saya pusing jadinya kan. Nah emang lagi malming, kata si Peggy, nanya ke dia, emang lagi malming, anak kejadian apa? Emang waktu malam minggu ada kejadian apa? Malah nanya ke Dede, bocah belakang SMP 11, jin bocah-bocah ya masih ningsel ya, dia dengar kan. Nah emang ada kejadian apa ada waktu tanggal depan belakang SMP 11, sekarang anak-anaknya masuk sel? Dijawab sama dia kan, kejadian bocah dibacok sampai mati, karo wadone mati, kejadian anak dibacok sampai mati, perempuannya juga mati kan, itu kata dia. Justru tanya dia dan dia jawab kan, informasi seperti itu kan. Nah tidak tahu Pina apa Pina Eki nggak tahu ya, hanya saja dengar laki-lakinya mati, perempuannya juga mati. Inilah chat ini ya, bagi kami ini adalah penting ya, karena Peggy Setiawan ini berada di Bandung ya, itu chatan sama inbokan sama Dede. Nah kemudian ini juga penting karena ada satu kejadian memang pulang ya, berbarengan dengan kejadian di sana, dan yang nganter Peggy Setiawan itu sampai angkot saja. Kemudian Peggy Setiawan dan Ibnu dan Robi itu balik lagi ke Bedeng dan tidur di sana. Nah besoknya memang ada Suparman siapa ya kerja lagi 28 Agustus itu. Peggy Setiawan memang ada di sana gitu. Kang, untuk saksi ahli kan siapa, kemudian nanti memperkuat dalil yang mana gitu. Ya, saksi ahli itu ahli pidana sudah namanya apa? Insya Allah Bapak Suhandi Cahaya ya, Pak Suhandi Cahaya itu ahli pidana. Ahli ini akan menerangkan bagaimana ya, Prof. Suhandi Cahaya akan menerangkan bagaimana prosedur penetapan DPO, bagaimana prosedur penangkapan, bagaimana prosedur penyitaan, bagaimana prosedur penggeledahan, ya, bagaimana prosedur penetapan tersangka setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi pasca dikabulkannya Budi Gunawan dulu dari Prapit, itu kemudian penetapan tersangka menjadi objek pra peradilan, dan putusan itu ya untuk dapat menetapkan tersangka seseorang selain harus memiliki 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP, juga yang bersangkutan harus diperiksa dulu sebagai saksi. Clear, jawaban kemarin tidak pernah memeriksa sebagai saksi itu diakui. Nah, sehingga kami yakin nanti akan dipertegas oleh ahli pidana hari ini. Itu saksi yang Pak Agus dan istri itu kan pemilik proyek gitu Ya, di Bandung. Bandung. Itu waktu itu Mas Bondol ikut seperti itu. Iya, cuma 1 minggu. Jadi memang Pak Agus dan istrinya ini nanti akan hadir di persidangan dan memberikan penjelasan. Ya, Selaku pemilik rumah, pemilik proyek nanti sama istrinya. Sudah oke, karena ini adalah untuk mengungkap kebenaran. Ya, saya ingin juga penyidik Polda itu jujur ya, jujur. Ini untuk mengungkap kebenaran. Ini nasib orang loh. Kita melihat orang yang mengaku tidak bersalah, pengakuannya karena disiksa, dianiaya, menjalani seumur hidup. Bagaimana kalau terjadi sama anak Anda, para penyidik? Bagaimana kalau terjadi sama anak Anda, para psikolog yang kemarin membohongi kami? Penyidiknya itu katanya psikologi itu dilakukan untuk agar hati-hati dalam menuduh Peggy Setiawan, dalam menetapkan tersangka, hati-hati. Nyatanya dipelintir, dimanfaatkan, disalahgunakan untuk menggiring opini bahwa Peggy Setiawan adalah cenderung orang yang melakukan tindak pidana. Saya berdoa, kami semua berdoa, mudah-mudahan nasib Peggy Setiawan itu ya dirasakan juga oleh anak-anak penyidik yang menangani kasus ini. Dirasakan juga nanti, dialami juga ya, selain oleh anak-anak penyidik, dialami juga oleh anak-anak psikolog yang memeriksa psikologis forensik Peggy Setiawan kemarin. Tega itu. kalau pihak dari keluarga Peggy Setiawan